Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan saya Miski Samsia dari kelompok 9. Di sini saya dari kelompok 9 dengan modul berdebar mendapat skenario 4 yang skenario-nya itu seorang perempuan berusia 25 tahun dibawa ke gawat darurat RS dengan keluhan berdebar dirasakan sejak 30 menit yang lalu. Muncul tiba-tiba setelah minum obat. Pemeriksaan tanda vital dapatkan tekanan darah 140/96 Hg, denyut nadi 160 kali per menit, frekuensi nafas 28 dan suhu badan 78 derajat Celcius. Pada aspek sentralnya, pertama anatomi pada jantung yaitu yang terdapat lapisan jantung yaitu perikardium yang lapisan paling luar, kemudian ada miokardium dan endokardium. Kemudian pada jantung terdapat juga ruang jantung. Ruang jantung ada atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri dan ventrikel kiri. Kemudian jantung juga terdapat katup antara atrium, ventrikel dan udara besar. Yang keluar dari jantung terdapat katup-katup jantung yaitu katup atrioventrikular dan katup seminal. Pada katup seminal itu terdapat dua katup aorta dan katup pulmonal. Kemudian katup atrioventrikular itu ada katup mitral atau tricuspidalis, kemudian ada katup tricuspidalis. Kemudian pada jantung itu terdapat otot jantung. Otot jantung itu disebut otot papilaris. Kemudian ada chorda tendineae. Kemudian sistem inervasi jantung itu jantung dipersaraf oleh sistem parasimpatis, sistem saraf otonom yaitu saraf parasimpatis. Serabut-serabut saraf simpatis mempersarafi daerah atrium dan ventrikel termasuk pembuluh darah koroner. Saraf simpatis parasimpatis terutama memberi persarapan pada nodus sinus atrial, SA, atrioventrikular, AV, dan serabut otot atrium. Dapat pula menyebar ke dalam ventrikel kiri. Kemudian sistem vaskular jantung itu terdapat vena cava, 4 arteri pulmonal, kemudian ada aorta, ada arteri koronaria. Kemudian fisiologi dari jantung. Sistem konduksi listrik pada jantung dimulai dari SA node sebagai pacemaker yang berguna memicu setiap siklus jantung. SA node ini dipengaruhi oleh sistem saraf pusat, seperti impuls dari saraf simpatis akan menambah kecepatan dan saraf parasimpatis akan memperlambatnya. Kemudian setelah impuls listrik yang diinisiasi oleh nodus SA atau SA node, impulsnya akan menyebar melalui kedua atrium sehingga menyebabkan kedua atrium berpotasi secara berkesinambungan. Pada saat yang sama, impuls tersebut mendepolarisasi nodus yang sama nodus atrioventrikular yang berada di bawah atrium kanan. Kemudian dari AV node ini cabang dari serat konduksi yaitu berkasius melalui otot jantung sampai septum interventrikular. Berkasis ini kemudian bercabang menjadi cabang kanan right bundle dan cabang kiri left bundle. Kontraksi distimulasi oleh berkas Purkinje, serat otot konduksi yang muncul dari cabang bundle yang dilanjutkan ke sel myokardium ventrikel. Kemudian histologinya itu di jantung terdapat 3 lapisan. Yang pertama itu epikardium, kemudian ada myokardium dan kemudian ada endokardium. Jantung juga dilapisi oleh lapisan perikardium. Kemudian informasi tambahan, perempuan berusia 25 tahun, keluhan berdebar dirasakan sejak 30 menit yang lalu. Keluhan dirasakan setelah minum obat, tekanan darah 140/90 mmHg, denyut nadi 160 kali per menit, frekuensi nafas 28 kali per menit, suhu badan 38 derajat Celcius, dan foto EKG. Kemudian hubungan data dengan aspek sentral. Jantung berdebar dalam bahasa medisnya disebut juga sebagai palpitasi, yaitu sensasi yang dirasakan saat jantung berdebar yang kuat, cepat, dan tidak beraturan. Hal ini bisa disebabkan beberapa faktor, di antaranya minum obat-obatan tertentu yang mengandung stimulasi, yang dimana akan mengganggu sinyal elektrik dari jantung, sehingga menyebabkan ventrikel berdetak terlalu cepat dan terjadilah jantung berdebar. Kemudian selain itu demam dengan suhu 38 derajat Celcius, di atas 38 derajat Celcius juga bisa menjadi faktor terjadinya jantung berdebar. Kemudian
Selanjutnya ada faktor resiko. Faktor resiko penyebab jantung berdebar-debar terkait erat dengan kemungkinan penyebabnya, yaitu gaya hidup, stres berlebihan, kurangnya olahraga, keadaan psikologis atau emosional, kemudian obat-obatan. Hipotesisnya eh, ada takikardi supraventrikular, takikardi ventrikel polimorfik, dan fibrilasi atrium. Pada takikardi ventrikel polimorfik tidak negatif pada umur 25 tahun. Kemudian fibrilasi atrium dia negatif pada perempuan, kemudian negatif pada umur 25 tahun, dan juga negatif pada frekuensi nafas 28 kali per menit. Kemudian ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisiknya itu yang dilakukan adalah pemeriksaan tanda-tanda vital seperti tekanan darah, yang normal 180 derajat, tapi dalam skenario kita melakukan 140 per 90 mmHg. Kemudian denyut nadi yang normalnya 60 sampai 100 kali per menit, sedangkan skenario 160 kali per menit. Kemudian frekuensi nafas yang normalnya 12 sampai 20 kali per menit, di skenario kita melakukan 28 kali per menit. Kemudian suhu badan yang normal 30,5 sampai 37,2 derajat Celcius, di skenario kita mendapatkan 38 derajat Celcius. Kemudian pemeriksaan penunjang ada EKG, monitor Holter, foto toraks, pencitraan miokard, tes stres latihan, elektrolit, pemeriksaan obat, pemeriksaan tiroid, laju sedimentasi, JDA atau nadi oximetri. Kemudian di sini ada EKG iramanya reguler, terus RR-nya lebih dari 5 kota. Termasuk takikardi. QRS nya sempit, darahnya sempit, terus frekuensi R itu 150 kali per menit karena dua kotak sedang. Darah itu dua kotak sedang. Kemudian kami mengambil kesimpulan diagnosisnya adalah takikardi supraventrikular, karena takikardi supraventrikular laju berkisaran antara 150 sampai 240 kali per menit. Kemudian ada tata laksananya. Di sini pasien dengan takikardi supraventrikular berulang tanpa sindrom praeksitasi mungkin memerlukan perawatan yang jangka panjang dengan beta blocker atau beta blocker oral atau kalsium untuk mempertahankan ritme sinus. Kemudian ada kardioversi. Di antaranya obat-obat yang mengontrol episode supraventrikular itu ada diltiazem 0,25, kemudian esmolol 0,5, metoprolol 2,5 mg. Kemudian ada kardioversi, sengatan listrik kecil ke jantung untuk membantu kembali ke ritme normal. Kemudian ada ablasi kateter, perawatan di mana tabung tipis ditempatkan melalui vena atau arteri ke jantung untuk jantung pasien untuk memperbaiki masalah dengan sistem kelistrikan. Ini secara permanen menimbulkan masalah pada kebanyakan pasien. Kemudian ada pencegahan pada terapi ICD diindikasikan pada pasien post resusitasi. ICD direkomendasikan pada pasien dengan disfungsi ventrikel kiri karena infak miokard dengan hemodinamik tidak stabil. Kemudian prevensi primer ICD direkomendasikan pada pasien dengan disfungsi LV karena infak miokard minimal dalam 40 hari. Implantasi ICD beralasan pada pasien dengan riwayat infak miokard dengan fungsi ventrikel kiri yang normal dan VT berulang. Edukasinya itu memberitahu pada pasien agar tidak mengkonsumsi kafein atau alkohol yang berlebih, penggunaan NAPZA atau rokok, penggunaan obat-obatan tertentu seperti digozin, obat jantung, theophylline, obat asma, serta ephedrine, pseudoephedrine atau phenylephrine, obat flu, pengidap penyakit, gangguan hormon tiroid, diabetes, penyakit paru, obstruktif kronis, pneumonia, sindrom metabolik, atau sleep apnea, pengidap penyakit jantung seperti penyakit jantung koroner, gagal jantung, kardiomiopati, penyakit katup jantung atau penyakit jantung bawaan, pengidap sindrom Wolff, Parkinson, White, WPW, kemudian stres emosional dan